Kisah Para Rasul pasal 20. Kita membaca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 31 secara bergantian. Saya 28, jemaat Tuhan ayat 29 dan seterusnya sampai dengan ayat ke-31. Perikop firman Tuhan, perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Pujilah Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sesuai dengan tema kita selama 1 bulan ini, kita berbicara tentang menyiapkan masa depan gereja yang jaya. Dan pada minggu yang ketiga ini kita belajar tentang satu perikop, satu judul, faktor penghambat mempersiapkan masa depan gereja. Faktor penghambat mempersiapkan masa depan gereja. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh belajar selama 1 bulan ini tentang masa depan gereja yang jaya. Pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini, pentingkah mempersiapkan masa depan gereja? Pentingkah mempersiapkan masa depan gereja? Tentu saja sangat penting Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kenapa penting? Karena gereja harus terus berlanjut, bertumbuh, bertambah, berdampak, dan berjaya. Untuk menuju gereja yang berlanjut, bertumbuh, bertambah, dan berdampak, serta berjaya, penting untuk kita mempersiapkan masa depan gereja. Selanjutnya, siapakah yang mempersiapkan masa depan gereja? Tentunya kita semua orang percaya. Kemudian para pemimpin gereja juga harus memikirkan bagaimana ke depannya gereja Kemah Injil, gereja Tuhan menjadi gereja yang berjaya, berdampak. Makanya di setiap gereja, khususnya di gereja kita, ada persekutuan-persekutuan kategorial seperti pemuda, sekolah minggu, remaja, perkawan, perkarya, lansia. Dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan agar nantinya generasi-generasi ini menjadi generasi penerus gereja, dan tentu harapan kita membawa gereja kita menjadi gereja yang berjaya. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita di Jemaat Immanuel di tempat ini terus berusaha bagaimana membuat gereja kita menjadi gereja yang berdampak, dengan mendukung misi, dengan pergi melaksanakan KPI. Itu adalah cara kita agar gereja kita menjadi gereja yang berdampak dan berjaya. Kemudian selanjutnya, siapakah penerus masa depan gereja? Ada 3 pertanyaan di awal ini yang kita jawab Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama, pentingkah mempersiapkan masa depan gereja? Sangat penting. Kemudian, siapa yang mempersiapkan masa depan gereja? Kita orang-orang percaya. Dan selanjutnya, siapa penerus masa depan gereja? Penerus masa depan gereja sekarang yang sedang kita lakukan seperti saat ini adalah kita yang ada saat ini, dan orang-orang tua kita, dan pemimpin di dalam gereja. Penerus gereja sekarang ada karena ada orang-orang tua dulu yang mengkaderkan, yang mendoakan, sehingga terjadilah penerus gereja. Dan masa yang akan datang, siapakah penerus gereja? Masa yang akan datang, penerus gereja bisa jadi pemuda-pemudi, remaja, sekolah minggu, bahkan
teman-teman pemuda yang saat ini masih muda. Karena orang tua mereka akan terus berlanjut, dan orang muda inilah yang akan menggantikan posisi orang-orang tua kita. Apa yang kita persiapkan hari ini menentukan masa depan gereja. Sering kita mendengar sebuah kata-kata yang berkata, apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Begitu juga dengan gereja. Apa yang gereja persiapkan hari ini menentukan masa depan gereja. Jika gereja mempersiapkan generasinya dengan baik, maka kita percaya gereja akan berjaya di masa mendatang. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oleh karena itu, gereja-gereja mulai mengupgrade diri. Sederhananya, dulu mungkin zaman orang tua kita ibadah hanya pakai gitar saja. Namun seiring perkembangan zaman, mulai masuk keyboard, mulai masuk full band. Tujuannya apa? Karena gereja mau mengupgrade diri, mengupdate diri sesuai dengan kebutuhan, keperluan perkembangan zaman. Yang dulunya mungkin orang tua kita berkhotbah atau kita mendengar khotbah tidak pakai mikrofon, hanya dari mulut saja dengan suara yang keras. Namun sekarang kita tidak perlu menggunakan tenaga yang ekstra untuk bersuara, karena sudah ada alat bantu suara yang namanya mikrofon. Kemudian gereja terus mengupgrade diri dalam pelayanan musik. Muncullah yang namanya full band. Zaman orang tua kita dulu mungkin jarang menemukan full band, tapi sekarang rata-rata gereja sudah memakai full band. Kemudian nyanyian-nyanyian kemenangan iman dibuat menarik, dibuat aransemen supaya generasi muda bisa terus menyanyikan lagu-lagu kemenangan iman. Tujuan dari upgrade ini, update ini supaya generasi muda tidak terhilang, supaya gereja bisa menempatkan diri di zaman yang semakin berkembang ini. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, rupanya ada faktor penghambat untuk kita mempersiapkan masa depan gereja. Inilah judul yang kita pelajari pada hari ini. Faktor penghambat yang pertama, faktor penghambat mempersiapkan masa depan gereja, dari teks yang sudah kita baca tadi, ayat 28 sampai dengan ayat 31. Yang pertama, tidak menjaga dan merawat gereja. Ini adalah salah satu faktor penghambat mempersiapkan masa depan gereja, tidak menjaga dan merawat gereja. Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ada jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perikop firman Tuhan ini adalah pesan Rasul Paulus kepada penatua jemaat yang ada di Efesus. Kita mengetahuinya dari ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ayat 18, sesudah mereka datang, berkatalah ia ini adalah Paulus kepada mereka. Jadi ayat yang kita baca dari ayat 17 sampai ayat 38, kalau kita membaca seluruhnya, itu adalah pesan Rasul Paulus kepada penatua jemaat yang ada di Efesus. Dalam pesannya, Rasul Paulus menceritakan keluh kesahnya dalam melayani Tuhan atau faktor penghambatnya. Jadi Rasul Paulus, rasul yang sangat terkenal, sangat banyak yang menghambatnya dalam dia melayani Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, itu Rasul Paulus menceritakan kepada penatua tentang keluh kesahnya dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus sangat menjaga dan merawat orang percaya atau jemaat Allah di ayat yang ke-28 yang kita baca tadi, dengan cara menasihati terus-menerus, mengingatkan mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan seperti yang Rasul Paulus lakukan
Walau banyak tantangan dalam pelayanan, ia terus maju untuk mencapai garis akhir. Bisa dilihat di ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada para penatua bahwa dia memelihara jemaat Allah yang sudah percaya kepada Yesus, dan dia juga menceritakan dalam dia mengabarkan Injil ada begitu banyak tantangan yang harus dia lewati. Namun dia berkata di ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Rasul Paulus berpesan kepada para penatua di Efesus untuk menjaga dan merawat gereja, merawat jemaat Allah, merawat orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, faktor penghambat masa depan gereja adalah tidak menjaga dan merawat gereja. Kita sering mendengar dari mimbar ini, Pak Gembala sering berkata, kita harus merawat gereja kita yang bagus, yang indah ini dengan mengganti segala lampu dan sebagainya, saling menjaga antara satu dengan yang lain. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga dan merawat gereja. Menjaga dan merawat gereja bukan saja tugas pemimpinnya, tetapi semua jemaat harus terlibat di dalamnya sebagai bagian dari gereja. Kalau hanya mengharapkan pemimpin, tentu tidak mampu. Dalam menjaga dan merawat gereja, kerukunan di dalam gereja, kenyamanan di dalam gereja, tidak bisa hanya mengharapkan seorang gembala sidang, seorang pemimpin di sebuah gereja, di suatu gereja. Tapi jemaat pun harus terlibat. Jemaat pun harus menjaga hati, menjaga sikap, agar di dalam gereja ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih. Rasul Paulus tanpa dukungan dari penatua yang ada di Efesus, dukungan orang percaya, dia tidak mungkin bisa pergi untuk memberitakan Injil kemana-mana tanpa dukungan. Begitu juga dengan jemaat kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tanpa dukungan dari jemaat, seorang gembala tidak mampu menjaga dan merawat gereja. Oleh karena itu, jemaat dan gembala harus bekerja sama. Pelayanan Rasul Paulus bisa berhasil karena ada orang yang mendukungnya. Seperti apa sikap yang tidak menjaga dan merawat gereja? Ini adalah hal yang bisa membuat gereja menjadi tidak bisa mencapai tujuannya sebagai gereja yang berjaya. Seperti apa sikap yang tidak menjaga dan merawat gereja? Yang pertama, cuek dengan pekerjaan Tuhan. Cuek dengan pekerjaan Tuhan atau tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang cuek dengan pekerjaan Tuhan, orang yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan adalah orang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau di gereja ada persembahan untuk mendukung misi, ada persembahan untuk mendukung pembangunan, ada persembahan untuk mendukung kegiatan ini dan itu, tapi kita memalingkan muka, kita memalingkan telinga, bahkan kita menutup mata kita untuk mendukung pelayanan-pelayanan. Dan hal-hal seperti ini dikatakan adalah orang yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, orang yang cuek dengan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, sikap yang tidak menjaga dan merawat gereja adalah ada pengelompokan di dalam gereja. Galatia 5 ayat 20. 1 Korintus 1 ayat 12. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas,
atau aku dari golongan Kristus. Oh ibu jemaat Tuhan, mengelompokkan diri, saya suka sama si ini, saya tidak suka sama si ini, maka saya tidak bergaul dengan si ini. Itu di dalam gereja Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya suka pendeta ini, saya tidak suka dengan hamba Tuhan ini. Saya suka dengan si A, saya suka dengan si B, tapi saya tidak suka dengan si C. Seharusnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam gereja hanya ada satu kelompok, yaitu kelompok anak-anak Tuhan, kelompok orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Bohong kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi sesama. Tuhan manakah yang kita kasihi? Bohong juga jika kita berkata saya mengasihi sesama tetapi saya tidak mengasihi Tuhan. Tuhan mana yang kita sembah? Namun kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Dan hal ini adalah faktor penghambat untuk menjaga dan merawat gereja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, sikap yang tidak menjaga dan merawat gereja adalah roh pemecah. Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah, di situ ada dituliskan roh pemecah. Roh pemecah ini adalah oknum-oknum yang tidak suka gereja berkembang, tidak suka gereja maju, maunya hanya merusak gereja, tidak suka ada damai di gereja, maunya ada keributan di gereja. Ini adalah roh pemecah. Dan di sini juga di Galatia 5 ayat 20 ada iri hati. Ini dijelaskan Pak Gembala minggu lalu. Sakit iri hati, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kita sering mendengar kata-kata ini. Kalau orang maju, kita sakit hati. Kalau orang gagal, kita bahagia. Di dalam gereja seharusnya tidak ada hal-hal seperti ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena kalau hal ini seperti ini ada di dalam gereja, inilah faktor penghambat mempersiapkan masa depan gereja. Namun saya yakin dan percaya kita jemaat di tempat ini tidak ada yang seperti ini. Amin. Kalaupun ada, mari bertobat sebelum terlambat. Jangan sampai Tuhan sudah panggil kita baru kita menyesal. Sebelum Tuhan panggil, mari kita bersihkan hati kita. Kalau sebelumnya kita iri hati, mari kita bersihkan hati kita. Kalau sebelumnya kita suka melihat kerusuhan, kita suka melihat pertengkaran dalam gereja, mari kita bertobat. Karena kita mau mempersiapkan generasi gereja yang berjaya di masa mendatang. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, faktor penghambat mempersiapkan masa depan gereja yang kedua, kurangnya pengajaran yang baik dan benar. Ayat 29 sampai dengan ayat 31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada penetua. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Rasul Paulus adalah seorang pengajar yang baik dan berani dalam menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dia berani mati demi Injil di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-24. Meskipun ada ancaman yang nyata, dia tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang mengancamnya, yaitu orang Yahudi dan orang Yunani. Rasul Paulus kembali mengingatkan di ayat 29 sampai 31 tadi bahwa akan muncul serigala, ajaran palsu. Namun dengan munculnya serigala dan ajaran palsu, Paulus mengingatkan supaya mereka berjaga-jaga dan ingat akan nasihatnya. Hari-hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada begitu banyak serigala-serigala yang ingin merusak gereja. Bahkan hari-hari ini telah nyata muncul ajaran-ajaran palsu yang ingin merusak, penghambat untuk gereja bisa maju dan berdampak. Baru-baru ini ada ajaran yang viral Bapak Ibu jemaat Tuhan, namanya adalah Kristen progresif.
mungkin kita pernah mendengar tentang ajaran ini, karena ini sangat viral sekali dan banyak disanggah oleh para teolog, para pengkhotbah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Minta tolong teman-teman di LCD mempersiapkan videonya. Jadi ini video yang lagi viral Bapak Ibu tentang Kristen progresif. Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen, namun yang terpenting adalah keadaan hati. Kristen progresif juga memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan.